Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai ya? Apa nunggu dulu? Eh, Sepertinya ini sudah ada 9 serta ya Ustaz ya. Boleh Ustaz, kita mulai. Izin saya buka ya Ustaz ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di Zoom ini. Salawat serta salam kita aturkan pada Nabi besar junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita ketemu lagi dalam acara kajian pagi spesial dalam bulan Ramadan ini. Mungkin supaya untuk mempersingkat waktu langsung ke materi, mari kita persilahkan pada Ustadz Irfan untuk memberikan materi. Waktu dan tempat kita persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Afwan, ada gangguan teknis. Terjatuh. Ya, ikhwatal iman sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini di bulan Ramadan kita memasuki hari yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan bagi kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu untuk terus menuntut ilmu dalam rangka meraih hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kebahagiaan di pagi hari ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Man kana aminan fi syirbihi", barang siapa yang mendapatkan rasa aman di pagi harinya, mu'afan fi jasadihi, mendapatkan kesehatan dalam badannya, indahu qutu yaumihi, di rumahnya ada bekal makanan dalam untuk kebutuhan satu hari. Fakanat hizat lahu dunya, maka tiga kebaikan itu jika terkumpul seolah-olah seseorang itu menjadi raja di dunia ini, atau seolah-olah dia menjadi penguasa di dunia ini. Dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kenikmatan di bulan Ramadan ini bisa terus melakukan ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kota iman sekalian, Bapak dan Ibu, rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita semua. Sebagaimana yang kami sampaikan di materi yang kemarin, ya, bahwasanya kebaikan itu harus disegerakan. Jika kita sudah berazam, berniat untuk melakukan satu kebaikan, maka jangan pernah lagi menunda-nundanya. Karena at-taswif, penundaan itu merupakan jundun min junudis syaitan. Itu termasuk tentara daripada tentaranya syaitan. Ya, untuk membisikkan, ya,
yuswisu fi sudurin nas, membisikkan keburukan-keburukan ke dalam dada-dada manusia. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini banyak sekali memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Ya, fa idza faraghta fansab. Kalau kita sudah selesai melakukan satu kebaikan, maka kita bersegera melakukan kebaikan yang lainnya. Ya, agar kebaikan-kebaikan tersebut ya bisa kita manfaatkan atau kita laksanakan terutama selama bulan Ramadan ini. Dan ada satu kebaikan, satu amalan yang sangat penting yang bisa kita amalkan. Dan itu merupakan salah satu obat untuk mengobati jiwa-jiwa kita yang sedang sakit atau jiwa-jiwa kita yang berlumuran dosa ini, ya, karena setiap manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Ya, dalam satu hadis disebutkan, kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu pernah melakukan dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baiknya mereka yang pernah melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Nah, oleh karenanya di bulan Ramadan ini ya salah satu amalan yang dianjurkan, ya bahkan Allah sebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, ciri-ciri orang-orang beriman itu adalah mereka yang ketika sahur itu mereka beristighfar. Mereka beristighfar dan alhamdulillah selama bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan untuk bangun ya di waktu sahur. Waktu sahur ini waktu yang luar biasa, waktu yang utama, ya, terutama bagi mereka yang tahu ya ada amalan yang sangat besar di sana, yaitu dengan beristighfar. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dalam surat ya salah satu surat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ya, ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana." Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan mereka yang beristighfar kepada Tuhan mereka, kepada Rabb ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tubu ilaihi. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, yumatti'ukum mata'an hasana. Allah akan memberikan kenikmatan yang sangat baik ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya adalah sampai ajal menjelang. Kemudian Allah berikan lagi keutamaan wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan Allah berikan setiap keutamaan itu di atas keutamaan. Jadi kalau kita melakukan istighfar kepada Allah, kemudian disertai dengan taubat, ya, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang sangat baik sampai kita menutup mata, sampai ajal kita menjelang. Artinya apa? Selama kita hidup, ya Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupan kita. Allah akan memberikan kenikmatan kita dalam rumah tangga kita, dalam karir kita, ya.
anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, ya, Allah akan membereskan pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Di bulan Ramadan ini terkadang kita sepertinya itu ya banyak sekali menumpuk ya pekerjaan ya kan. Ya. Perasaan kita, pekerjaan kita itu tertumpuk. Nah, dengan istighfar, kemudian dengan taubat, ya, insya Allah Allah akan berikan kenikmatan. Ya. Kita tidak disibukkan dengan hal-hal tersebut, ya. Tapi kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab istighfar tersebut, mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam rangka melaksanakan rutinitas-rutinitas kita. Nah, istighfar ini disertai tobat ya. Lafadznya bisa kita baca astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, aku memohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertobat kepadamu. Jadi kita ketika waktu sahur itu bisa membaca astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul yang maksum, yang dosanya diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Dalam surat ya, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bisa dibaca nanti maknanya. Ya. Rasulullah SAW sendiri kalau tidak dibebaskan dadanya dari dosa, ya bayangkan. Kalau Rasulullah SAW saya berat menerima syariat Islam, ya bagaimana kita yang pernah atau sering melakukan dosa dan kesalahan. Nah, oleh karenanya, salah satu penyebab kita tidak bisa melakukan amalan-amalan di Ramadan atau berat melakukan amalan-amalan di Ramadan itu adalah disebabkan karena dosa-dosa kita. Oleh karenanya, sangat dianjurkan kita terus beristighfar. Ya, apakah itu di waktu sahur, apakah itu ya ketika kita melaksanakan pekerjaan kita bisa berzikir dengan lisan kita, kita bisa berzikir dalam hati kita, ya. Kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, Innal hasanata yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Dan kita juga bisa beristighfar di waktu-waktu mustajabah ketika bulan Ramadan ini, yang di antara waktu sahur, kemudian ketika waktu menjelang berbuka, ya, sambil kita menunggu azan, kita bisa menghadapkan wajah kita, bisa mengkonsentrasikan ya hati kita menghadap ke kiblat, kemudian kita membaca astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan kita beristighfar ini kepada Al-Ghaffar, kepada Allah yang maha pengampun, ya, yang maha pengampun. Oleh karenanya istighfar ini sangat penting dalam kehidupan kita, dan ini merupakan amalan-amalan orang beriman, amalan-amalan para nabi, amalan-amalan orang-orang saleh. Ya, nabi-nabi kita semua beristighfar. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Adam yang pernah melakukan kesalahan sekali. Ya. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beristighfar. Dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap majlisnya, dalam berbagai hadis disebutkan paling sedikit
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar 70 kali. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW beristighfar 100 kali. Dan istighfar ini adalah merupakan bentuk ya pengakuan dosa. Ya, jangan sampai lisan kita beristighfar, tapi hati kita tidak beristighfar. Perilaku kita tidak merubah atau tidak menghilangkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya, para ulama mengatakan istighfarnya orang yang seperti ini itu adalah istighfar yang perlu diistighfari. Istighfar tersebut butuh istighfar dari istighfar yang lain. Karena istighfar tersebut ya istighfar yang penuh kedustaan. Bukan istighfar yang dibacakan dengan penuh ketulusan ya, dan dengan penuh keseriusan. Nah, oleh karenanya banyak sekali lafaz-lafaz yang bisa kita amalkan ya, untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya Rabbighfirli, ya Rabb ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya, kita bisa ambil contoh ya salah satu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, mereka bukan selesai melaksanakan atau melakukan dosa. Ya, keduanya ya ayah dan anak ini ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan Ka'bah. Namun selesai meninggikan Ka'bah ya, memugar, merenovasi, ya, menyiapkan Ka'bah untuk orang-orang yang melakukan tawaf, untuk orang-orang yang melakukan sholat di sana, untuk melakukan ya, menyiapkan untuk orang-orang yang itikaf di sana. Ya, apa ucapan keduanya setelah selesai membangun Ka'bah? Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb kami, terimalah seluruh amal ibadah kami. Tidak disebutkan di situ karena sebab selesai membangun Ka'bah, tapi secara umum doanya, Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa agar amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya dilanjutkan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya, bayangkan, ya bagaimana kita? Kita tidak punya amalan sehebat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, membangun Ka'bah. Ya karena jasa keduanya ini menjadi fasilitator ya yang menyebabkan orang melakukan ibadah ke kota Makkah sana. Tapi mereka tidak berbangga dengan amalnya. Akan tapi mereka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar menerima amal ibadah tersebut dan kemudian keduanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lafaz yang lain ya, yang sederhana yang bisa kita hafal dan mudah, kita cukup mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dan para ulama memberikan nasihat kepada kita semua. Ya, beristighfarlah ya, dalam segala keadaan apapun. Karena kita nggak tahu ya, istighfar mana dari yang kita bacakan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena ada salah seorang sahabat yang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah SAW, kata dia, sesungguhnya aku ya sudah banyak mengetahui tentang syariat Islam ini. Ya, mohon ajarkan kepadaku amalan yang bisa aku laksanakan dalam keseharianku, kata sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka ratban an dzikrillah. Ya, jangan pernah lepas dalam keseharianmu, ya, apapun keadaanmu, kata Rasulullah SAW, ratban an dzikrillah. Lisanmu tuh ya tidak dibasahi dengan zikir. Ya, oleh karenanya istighfar dan taubat ini merupakan salah satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk mengingat kita akan besarnya karunia Allah kepada kita. Ya, namun ya kita juga makhluk yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap membuka pintu rahmatnya ya untuk orang-orang yang pernah melakukan dosa dan kesalahan. Oleh karenanya ya lafaz hadis setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan dan dosa, ya dosanya itu ya biasa dilakukan oleh manusia. Tapi yang utama ya, bagi mereka yang pernah melakukan dosa itu adalah taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan kata Rasulullah at-tawwabun, ya, mereka yang melakukan ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di waktu-waktu yang baik ini, di waktu-waktu yang mustajabah, ya, terutama di waktu sahur, kemudian di waktu menjelang berbuka, kemudian di antara adzan dan iqamah, kemudian di sujud-sujud kita bacakan ya kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, atau lafaz-lafaz yang lain. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi dengan lanjutan materi terkait dengan istighfar dan taubat ini, agar kita ya bisa meraih keutamaan dan kita bersemangat untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena kesempatannya ada, ya terutama di waktu sahur, waktu di mana ya dalam hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala turun di langit bumi, di langit yang pertama, ya tanpa kita tidak harus membayangkan bagaimana turunnya, karena laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya, dan juga tidak perlu dibayangkan seperti apa turunnya. Namun Allah di kesempatan tersebut membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang pernah melakukan dosa dan kesalahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua untuk memulai hari-hari kita di bulan yang penuh keberkahan ini, tentunya dengan melakukan banyak amal saleh yang semoga kita diberikan pilihan taufik untuk menyegerakan amal saleh tersebut tanpa lagi menunda-nunda ya dengan hal-hal yang melalaikan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad SAW. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Ini juga merupakan istighfar ya, ya bentuk bacaan istighfar ya. Dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
Assalamualaikum wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, karena permisi. Terima kasih.